Shalom saudaraku, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang sangat mengerti akan segala keberadaan kami. Kami rindu semakin hari semakin menyerupai Engkau, Bapa yang penuh kasih. Ubahlah kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 21. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, betapa bahagianya kita membaca satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang ciptaan yang baru. Saudara dan saya boleh menjadi ciptaan yang baru ketika saudara dan saya sudah diperdamaikan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang telah menyucikan segala dosa dan salah kita. Dialah yang telah memberikan kepada kita status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diperbaharui oleh karena Yesus Kristus yang sudah memperbaharui kita. Untuk menjadi orang yang diperbaharui oleh Tuhan, itu tentu memerlukan proses. Sudah ingat dengan kupu-kupu? Kupu-kupu adalah binatang yang lucu, bukan? Namun ketika dia mau menjadi kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis. Ya. Dan itu tidak berlangsung dengan sehari atau 2 hari. Proses itu berlangsung cukup lama. Dari telur berubah, ya, bermetamorfosis menjadi ulat, kemudian dari ulat menjadi kepompong, dan setelah kepompong maka dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang lucu. Saudara, kalau kupu-kupu itu bisa ngomong, ya,
Dan waktu dia dari telur berubah menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang melewati proses-proses. Setiap proses itu dia akan merasakan kesakitan tersendiri. Dia akan merasakan masa yang tidak nyaman. Ya, itu adalah sesuatu yang dialami oleh kupu-kupu. Nah, demikian juga kita, ya, sebagai manusia yang lama, ya, yang diperbaharui oleh Tuhan, kita itu pun juga mengalami proses. Kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, sehingga ketika mau diubah, ya, mau mengalami perubahan, tentu ini perlu proses, ya. Namun setiap proses itu memerlukan kesabaran, ketekunan, dan juga memerlukan apa yang disebut dengan kerinduan, ya. Ada nggak kerinduan daripada kita untuk mengalami perubahan? Jadi pada waktu kita rindu untuk mengalami perubahan dan kita mau masuk di dalam prosesnya Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mau ikut di dalam prosesnya Tuhan untuk menjadi lebih baik. Nah, perubahan itu tidak bisa terjadi dengan seketika, ya, tetapi itu memerlukan waktu. Dan Tuhan yang akan menolong kita untuk kita masuk di dalam perubahan ini, ya. Perubahan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita setelah kita menjadi manusia yang baru? Perubahan yang Tuhan inginkan itu adalah 4. Perubahan di dalam cara berpikir kita. Perubahan di dalam cara bertutur kata kita. Perubahan di dalam emosi kita. Dan juga perubahan di dalam tingkah laku kita. Apakah tingkah laku kita berubah atau tidak? Ya, setelah kita kenal Tuhan. Jadi ada 4 proses perubahan yang Tuhan inginkan. Bagaimana cara berpikir kita sebagai seorang manusia yang baru? Kita harus berpikir seperti cara Tuhan berpikir, yaitu yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik, segala perbuatan-perbuatan dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dimulai dari pikiran kita. Mulai memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang agung yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika pikiran kita tertuju kepada Allah, maka akan menghasilkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, dan pikiran-pikiran yang tepat. Dari pikiran itulah akan melahirkan apa yang disebut dengan cara bertutur kata kita. Ya, apakah tutur kata kita itu adalah tutur kata seperti dengan anak Allah? Ya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya waktu di dunia, dia memberikan contoh untuk bertutur kata yang baik. Nah, kita pun sebagai anak Allah dituntut untuk mempunyai tutur kata yang baik. Ya, segala kalimat-kalimat makian, segala kalimat-kalimat yang penuh dengan sumpah serapah sudah tidak boleh ada di dalam cara kita bertutur kata. Sekalipun mungkin kita dalam situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang bisa membuat kita marah, tetapi kita harus jaga tutur kata kita. Jangan sampai kalimat-kalimat kebun binatang keluar dari mulut kita seperti pada saat kita belum kenal Tuhan. Saudara, tutur kata kita yang manis, ya, tutur kata kita yang baik itu akan mempermuliakan nama Tuhan.
Kemudian perubahan apapun, apalagi yang perlu terjadi. Perubahan di dalam emosi kita. Perubahan dalam emosi kita artinya kita mulai berusaha untuk meninggalkan segala emosi-emosi yang negatif. Apa contoh-contoh emosi yang negatif? Seperti penuh dengan kemarahan, ya. Kemarahan yang tidak terkontrol, penguasaan diri yang tidak ada. Nah, ini adalah emosi yang negatif. Atau juga mungkin ya, emosi kita yang penuh dengan rasa dendam, ya. Dan banyak lagi emosi-emosi negatif yang lain. Coba kita periksa di dalam diri kita. Apakah emosi-emosi negatif kita yang masih tersisa, yang perlu kita minta Tuhan untuk kikis? Ya. Segala emosi yang negatif yang tidak baik, ya, segala kegeraman, segala kemarahan, ya, segala hal yang berhubungan dengan tidak adanya penguasaan diri, ya, tidak adanya kesabaran, dan emosi yang negatif ini perlu kita berubah, ya, supaya kita bisa menghasilkan emosi-emosi yang positif seperti penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan, ya, penuh dengan rasa pengucapan syukur, ya, hati yang penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan. Emosi-emosi yang positif inilah yang harus menjadi bagian daripada milik kita. Kemudian yang keempat, perubahan apa yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perubahan dalam tingkah laku kita. Sudah belum kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kita? Sudah belum kita meninggalkan segala hal-hal yang jahat yang biasa kita lakukan? Itu semua harus kita tinggalkan. Bagaimana di dalam kita melakukan tindakan dalam arti ketika kita bekerja? Apakah kita bekerja dengan baik, dengan jujur, sehingga nama Tuhan dimuliakan? Tidak korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi waktu, atau apa saja yang tindakan-tindakan negatif yang seharusnya tidak boleh menjadi bagian milik kita, itu semua harus kita tinggalkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kelakuan-kelakuan kita mungkin yang menunjukkan hal-hal yang begitu negatif, ya, penuh dengan tindakan-tindakan kecurangan, semua harus kita tinggalkan. Saudara bisa introspeksi diri, apa yang menjadi kelakuan-kelakuan saudara yang harus ditinggalkan, yang harus minta Tuhan tolong agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan, karena kita adalah ciptaan yang baru dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah tunjukkan perubahan-perubahan yang baru sudah datang. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, ya. Jadi apa yang tidak baik harus kita tinggalkan. Sudah ada satu cerita tentang kisah nyata dari seorang pemuda yang hidupnya sungguh sangat berantakan, ya. Dia adalah orang yang terlibat di dalam satu perbuatan atau dosa, yaitu dia adalah seorang homoseksual. Sebelum dia kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia aktif di dalam kegiatan homoseksualnya dan melakukan hubungan-hubungan sejenis yang sungguh tidak mempermuliakan nama Tuhan. Namun waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak mudah bagi dia untuk meninggalkan kebiasaan homoseksualnya.
Namun karena ada Tuhan yang di dalam dirinya dan dia mengingat akan firman yang mengatakan bahwa ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi tindakan-tindakan homoseksual yang dilakukan di masa yang lalu tidak lagi boleh menjadi bagian miliknya. Kemudian dia pindah ke kota yang lain untuk memulai satu kehidupan yang baru. Karena dia tahu bahwa dia sebagai seorang homoseksual, dia tidak mungkin bisa jatuh cinta kepada wanita, sehingga dia ambil satu sikap, yaitu untuk tetap hidup kudus dengan selibat. Dia tidak melakukan kegiatan homoseksual, dan dia juga tidak mengambil sikap untuk menikah karena dia khawatir waktu dia menikah dia mungkin tidak bisa menyenangkan pasangannya. Saudara, itulah harga yang dia bayar. Namun dengan pertolongan Tuhan dia bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang merindukan setiap orang yang sudah ditebus olehnya untuk boleh menjadi alat sebagai pemberita pendamaian itu. Ya, kita boleh menjadi alat yang memberitakan damai itu. Bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan hidup yang kekal. Maukah saudara dan saya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang baru, dan di dalam Yesus Kristus ada satu kehidupan yang boleh sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan. Saudara, pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk kita merenungkan kembali. Jika saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan jika saudara masih hidup di dalam dosa, ya, yang membuat Tuhan menjadi sedih, inilah saatnya untuk saudara boleh mengalami perubahan, dan saudara boleh mengatakan, ini saya mau serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Saya mau Tuhan untuk mengubah hidup saya, supaya hidup saya adalah hidup yang benar, hidup yang meninggalkan dosa. Dosa apapun, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang berbohong, dosa perzinahan, atau dosa perselingkuhan, atau dosa-dosa yang lain, ya, korupsi dan sebagainya. Saudara boleh minta kepada Tuhan untuk mengampuni dan membuat saudara mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Kepada saudara yang mau mengambil sikap untuk meninggalkan dosa, maka hari ini ada kesempatan buat saudara. Taruh tanganmu di atas dada. Saya selaku hamba Tuhan akan berdoa bagi engkau. Tuhan, engkau lihat tangan yang telah tertaruh di atas dada. Mereka yang merasa hidupnya tidak benar di hadapan engkau. Mereka mau meninggalkan segala dosa dan salahnya. Kiranya Tuhan, engkau berbelas kasihan, dan engkau memberikan penyucian, dan engkau memberikan mereka hati yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ciptaan baru yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang mengambil keputusan untuk terima Engkau, dan Engkau terus boleh memperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, dan kiranya kita boleh semakin hidup benar di hadapan Tuhan, dan semakin boleh mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita.